Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rani di channel Pusaran Misteri. Pada kesempatan kali ini, Rani akan membacakan kelanjutan dari cerita serial Wanita di Kamar Rahasia, yaitu bagian yang ke-19 dengan judul Ronald Hilang. Kisah ini ditulis oleh Min Hazel, dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, silakan berkunjung di akun pribadi Facebooknya. Linknya sudah ada di bagian deskripsi di bawah ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Selamat mendengarkan. Wanita di Kamar Rahasia, bagian 19. Ronald hilang. Jadi, mas-mas dan mbak ini mau mencari mas yang kemarin titip mobil di sini. Tanya ibu penjaga warung setelah Iskandar menanyakan keberadaan pemilik mobil yang parkir di warung tersebut. Ya begitulah Bu, soalnya adik saya itu belum pulang dari kemarin, jawab Iskandar. Loh, masnya yang kemarin kan ngelmu, kenapa dicariin? Khawatirnya malah kalian nanti yang tersesat, kata si ibu. Ia bicara begitu berdasar beberapa peristiwa yang pernah terjadi. Tak jarang ada orang tersesat di sana karena bertemu wanita cantik atau diganggu binatang jadi-jadian. Insya Allah tidak, Bu. Kalau begitu, sekalian kami titip mobil di sini ya. Iskandar bersikukuh. Ia meyakini seluruh langit dan bumi ini milik Allah, dan segala peristiwa terjadi atas isinya. Jika Allah menghendaki mereka selamat, tidak ada halangan sekecil apapun yang akan menyakiti mereka. Ndak beli air minum sama roti dulu untuk bekal naik gunung. Nyari orang kan belum tentu setengah hari ketemu, Mas dan Mbak, tawar penjaga warung. Jasima langsung mengiyakan. Ia membeli beberapa roti dan air mineral buat berjaga-jaga semisal kehausan mendaki nanti. Meninggalkan warung, ketiganya berjalan menyusuri jalan setapak yang mengarah ke gunung. Iskandar melangkah paling depan, lalu Jasima, dan yang ketiga Ronald. 10 menit pertama, semuanya masih berjalan normal. Keanehan mulai terjadi ketika melewati jalan dengan bebatuan terjal. Ronald yang berjalan paling belakang tiba-tiba melihat monyet kecil. Hewan itu menatap Ronald. Ia membuat gerakan ingin mencakar. Ronald panik. Ia membuka sepatu lalu melempar ke arah makhluk itu. Bukannya pergi, si monyet malah mendekat pada Ronald. Pria itu panik. Ia terus melempari hewan tersebut dengan benda seadanya. Sibuk mengusir monyet membuat Ronald tidak sadar kalau Iskandar dan Jasima sudah jauh berjalan hingga tidak terlihat lagi. Ronald kebingungan. Ia berlari tertatih
menyusul kedua kawannya tersebut. Namun tidak ada. Jasima dan Iskandar seperti ditelan bumi. Ronald berjalan sambil terus memanggil, tapi tetap saja tidak terdengar jawaban. Ronald terkejut ketika ia malah sampai di tempat tadi bertemu monyet. Ia sudah yakin kalau tadi berjalan maju dan tidak mengulang jalan yang sama. Lalu bagaimana bisa ia kembali ke tempat itu lagi? Peluh bercucuran di kening pemuda itu. Ia sadar telah tersesat. Sering ia dengar cerita di gunung, orang berputar-putar di jalan yang sama karena ulah penunggu. Ronald ketakutan. Ia bingung apa yang harus dilakukan. Jasima, Mas Iskandar, di mana kalian? Narendra, oi! Ronald berteriak. Ia masih memiliki secercah harapan panggilan itu akan dijawab oleh mereka. Namun tidak ada jawaban. Sejauh mata memandang, hanya tampak tanah, bebatuan, dan rumput yang mulai mengering akibat digarang kemarau. Nyalinya benar-benar diuji kini. Naluri bertahan hidup meronta. Ia tahu semakin panik akan semakin buruk keadaannya. Ia harus tenang dan tidak boleh membiarkan halusinasi mengganggu. Dampaknya akan berbahaya. Ronald memilih duduk di batu, mengatur napas dan menenangkan diri. Ia pun sadar kalau monyet yang tadi mengganggu itu mungkin bukan hewan biasa. Sementara di tempat lain, Jasima baru menyadari kalau Ronald tidak ada di belakangnya. Perempuan itu naik ke sebuah batu yang agak tinggi. Ia memancangkan pandang, namun tidak terlihat tanda orang berjalan ke arah mereka. Mas Iskandar, Ronald kemana ya? Tanya Jasima. Ia harus sedikit berteriak agar suaranya didengar oleh kakaknya. Iskandar berhenti sejenak. Ia membalik badan. Kita tunggu sebentar, barangkali dia tertinggal. Jawab Iskandar. Gak ada, Mas. Apa dia balik ya? Itu tidak mungkin, terlalu jauh untuk turun lagi. Terang Iskandar. Iskandar mendekati Jasima. Ia ikut naik ke batu. Lalu memutar pandang ke sekeliling. Sejauh mata memandang, tidak terlihat ada manusia. Iskandar mulai menduga kalau Ronald tersesat. Kita kembali dulu untuk mencari Ronald ya. Jangan-jangan dia terpleset, kata Iskandar. Ia beralibi agar Jasima tidak ketakutan. Keduanya lalu turun dari batu, kemudian kembali melewati jalan setapak yang tadi sudah dipijak. Sepanjang perjalanan mencari Ronald, Iskandar terus mengajak Jasima mengobrol. Ia tidak ingin adiknya sampai melamun dan dimanfaatkan oleh makhluk jahat untuk menyesatkan. Meski sudah jauh melangkah, Ronald tidak juga ditemukan.
matahari mencapai puncak petala langit. Peluh keduanya bercucuran. Kulit Kualam Jasima seolah terbakar. Melihat adiknya yang tampak sangat lelah, Iskandar mengajaknya duduk di bawah pohon jati yang meranggas. Jasima meneguk air mineral yang tadi dibelinya. Kemudian ia menyerahkan itu pada kakaknya. Ketika perempuan itu meluruskan kaki, ia mendapati binatang mirip kelabang dengan ukuran besar berjalan ke arahnya. "Mas, ada kelabang, Mas! Ah!" jeritnya. Jasima langsung melompat menjauh. Iskandar yang tidak bawa senjata apa-apa kebingungan. Pasalnya, kelabang itu sangat besar. Ukuran tubuhnya hampir sama dengan lengan Iskandar. Pria itu tidak menduga kalau binatang tersebut jadi-jadian, karena ia sering mendengar bahwa kelabang raksasa banyak hidup di Asia Tenggara. Tanpa berpikir lagi, Iskandar langsung membaca doa Sulaiman 7 kali. Ia membaca dengan suara lembut nan indah. Awalnya hewan tersebut tidak merespon dan tetap berjalan mendekati keduanya. Namun pelan-pelan langkahnya terhenti. Hewan itu terdiam sebentar. Jasima dan Iskandar menggunakan kesempatan itu untuk lari sejauh-jauhnya. Setelah dirasa aman, keduanya mengucap syukur pada Tuhan dengan napas tersenggal. "Ya Allah, aku akan menyantuni 100 anak yatim jika kami bisa selamat dari gunung ini," ujar Jasima. "Ayo kita cari Ronald," sambil terus membaca doa. "Saya yakin dia tidak jauh dari kita. Hanya saja mungkin ada sesuatu yang menghalangi kita untuk menemukannya. Begitu juga sebaliknya," kata Iskandar. Jasima mengangguk. Ia mengikuti saran Iskandar untuk membaca doa apa saja. Dalam keadaan seperti itu, yang ia ingat adalah doa Yunus ketika berada di perut ikan paus dan doa Musa ketika kelaparan. Keadaan di mana kedua manusia mulia itu sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Jasima membacanya berulang kali di dalam hati. Sembari terus memanggil nama Ronald, Iskandar dan Jasima tidak menghentikan langkah. Bekal mereka sudah habis. Kekhawatiran mulai menyelimuti keduanya. Aneka pikiran buruk mulai hinggap di kepala mereka. Apalagi matahari sudah mulai condong ke barat. Sebentar lagi gelap menyapa. Narendra belum ketemu. Sekarang ditambah Ronald. Tidak mungkin kita turun gunung sebelum menemukan mereka, kata Iskandar. "Ya Allah, ya Tuhanku, hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan. Selamatkan saudara-saudara kami, kumpulkan kami kembali dalam keadaan tidak kurang suatu apapun." Iskandar mengucap doa dengan sungguh-sungguh di tengah kekhawatiran yang nyaris membuatnya putus asa. "Mas, kita istirahat sebentar di bawah pohon kebu itu ya. Nanti kita lanjutkan lagi mencari mereka. Siapa tahu badan yang segar membuat pikiran jernih, sehingga
tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Jasima memberi saran dengan napas terengah. Perempuan yang biasa tampil modis itu kini berwajah kusam. Lipstiknya sudah sirna dari bibir. Rambut yang panjang dan lembut tidak lagi rapi. Pakaiannya pun dipenuhi noda, duri-duri kering dan sobek di beberapa bagian akibat tersangkut ranting pepohonan. Kau benar, tampaknya di sana lumayan bersih. Di sisa tenaga, mereka mencapai pohon itu. Jasima langsung menjatuhkan tubuh di tanah dan bersandar di batang pohon. Iskandar melakukan hal yang sama. Tak sengaja, Jasima menyenggol sesuatu. Penasaran, ia melihat benda itu. Ternyata pisau lipat dan korek api. Ini pisau milik Narendra. Celetuknya. Apa? Tanya Iskandar. Jasima menunjukkan pisau yang gagangnya berukir huruf NR itu. Berarti Narendra pernah istirahat di sini juga. Wah, semoga dia tidak jauh dari sini, ucap Iskandar. Keduanya tidak menyadari kalau ada sepasang mata milik lelaki bersorban mengamati mereka di balik semak. Ya, Bisarwa Putih. Ia sudah tahu siapa dan apa tujuan mereka. Ia sudah mengawasi ketiga manusia itu sejak mulai mendaki tadi. Narendra masih melakukan tata pendem sampai tengah malam nanti. Jangan sampai tapa Narendra gagal karena kehadiran mereka. Batinnya. Dan itulah akhir dari cerita Ronald hilang. Cukup sekian untuk cerita kali ini. Apakah mereka akan dapat menemukan Ronald? Dan apakah Bisarwa Putih akan memberitahu di mana Narendra berada kepada Iskandar dan Jasima? Temukan jawabannya di kisah selanjutnya. Oh iya, tolong tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang kisah kali ini. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta klik tombol subscribe channel ini. Kemudian, agar kalian bisa mengikuti kisah selanjutnya dari cerita serial Wanita di Kamar Rahasia ini, silakan menyalakan tombol lonceng notifikasinya. Rani pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.